Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang kewajaran. Kewajaran adalah sebuah istilah yang mudah untuk dipahami. Namun demikian, kita tidak akan dengan mudah untuk menemukan wujud konkret yang harus dilakukan seseorang agar sikap kewajaran itu terjaga. Dengan demikian, moto ini adalah moto yang baik, yang bisa dipakai untuk begitu banyak orang, begitu banyak zaman, begitu banyak kesempatan yang berbeda bahkan, dan kita masih tetap menggunakan semangat dan moto yang sama, kewajaran. Namun demikian, masing-masing dari kita harus menemukan wujud konkret dari kewajaran itu apa. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk menguak beberapa hal yang diandaikan diperhitungkan oleh masing-masing orang ketika kewajaran ini mau dipertahankan dan diperjuangkan. Kewajaran seharusnya dapat diterima oleh semua orang sebagai sesuatu yang alamiah. Jadi bisa dijadikan pegangan bahwa yang alamiah adalah yang wajar. Dengan demikian, maka yang tidak wajar tentulah yang tidak alamiah. Yang tidak alamiah itu apa? Yang tidak alamiah saya tempatkan pada posisi sebagai yang manipulatif, yang penuh dengan rekayasa, penuh dengan kepalsuan, atau sesuatu yang sekedar mereka-reka. Dengan demikian, pengandaian pertama yang selalu ada dalam setiap hal yang terkait dengan kata kewajaran adalah sesuatu yang alamiah. Mengapa ada sikap-sikap yang membuat orang menjauh dari yang alamiah? Ini semua dimulai dari kemampuan manusia untuk bisa membuat rekayasa, bisa membuat pemodelan, bisa membuat pengandaian dengan isi kepalanya. Berbagai macam kemungkinan bisa dibayangkan, bahkan yang tidak terbayang pun bisa dibayangkan. Dan yang seharusnya terjadi secara alamiah kadang menjadi menjauh karena terlalu jauh dari apa yang dibayangkan. Dengan demikian, cara orang membuat pemodelan, cara membuat orang di dalam membayangkan sesuatu itu menjadi awal apakah seseorang bisa tetap mempertahankan kewajarannya atau tidak. Saya mulai dengan hal yang paling fisik. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu secara konkret ditandai oleh adanya tubuh fisik, keterbatasan fisik, kemampuan, dan berbagai macam hal yang melekat pada kemampuan fisik. Itulah yang dijadikan sesuatu yang saya katakan wajar. Seseorang masih menggunakan sesuai dengan kewajaran bila dia menggunakan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan secara fisik.
Orang yang terlampau lemah itu pun tidak wajar. Orang yang terlampau kuat itu pun tidak wajar. Jadi semuanya harus ada dalam rentang sesuatu yang wajar, yang untuk dia, untuk orang tertentu itu adalah sesuatu yang alamiah bisa dilakukan. Misalnya kekuatan dalam berlari, kekuatan dalam mengangkat, dan banyak kekuatan fisik yang lain yang tetap harus ada di dalam rentang kemampuan manusiawi seseorang. Itulah yang disebut dengan kewajaran. Yang kedua, kewajaran adalah ada di dalam rentang kognitif atau intelektual. Kemampuan manusia yang umum diterima itu memiliki rentang tertentu. Dia tidak terlampau bodoh, namun dia juga tidak terlampau brilian, terlampau pandai, sehingga masih dalam rentang bisa terpahami oleh orang bahwa kemampuan otak seseorang itu ada dalam rentang tertentu. Yang ketiga adalah kemampuan afektif. Orang yang terlampau lemah hatinya, terlampau lemah semangatnya, terlampau semangat atau sebaliknya, itu tidak akan dianggap wajar lagi bila tidak bisa dipahami orang pada umumnya. Kewajaran diterima sebagai sesuatu yang orang lain dapat bisa menerimanya, dapat memahaminya, bisa merasakan, ya itu masih ada di dalam rentang kewajaran. Dan yang berikutnya saya menyebutnya sebagai wilayah spiritual, di mana orang seharusnya menjadi wajar ketika dia menemukan identitas dirinya, kemampuan untuk hidup dan menghidupi diri apa adanya, tidak hanya sekedar menirukan, namun menemukan hakikat diri, identitas diri, dan berlaku sesuai dengan apa yang dia temukan. Dan itu dirasakan di dalam denyut-denyut yang dirasakannya sendiri. Dia melakukan apa yang dia pikirkan, dia melakukan apa yang dia rasakan. Antara perasaan, pikiran, dan tindakan itu menjadi satu. Dan semakin kerap ketiganya menyatu dalam sebuah tindakan, maka semakin dia menjadi wajar dengan dirinya sendiri. Ini yang diperlukan untuk menziarahi hidup, sehingga orang hidup dalam kewajaran, baik secara fisik, secara kognitif, secara moral, dan secara spiritual. Salam semesta.